Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatwani Musyafa di channel saya Musfa Production. Kali ini saya bersama dengan tim saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Yang pertama akan ada jual beli, lalu yang kedua ada murabahah, lalu yang ketiga ada salam, dan yang keempat ada khiyar. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri Muhammad Fatwani Musyafa, lalu ada yang kedua yaitu Mas Ubaidillah, lalu ada yang ketiga ada Mas Khairuddin, lalu yang keempat ada Mas Sandi Pradana. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu tentang jual beli. Jadi kita akan belajar tentang jual beli terlebih dahulu. Jual beli dalam Islam, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang antara barang satu dengan barang yang lain. Contoh misalnya uang ditukar dengan beras, atau contoh lain uang ditukar dengan barang-barang yang lain. Nah, seperti itulah yang dinamakan jual beli. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka itu adalah disebabkan karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu adalah sama dengan riba. Padahal Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb atau dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam jual beli itu halal, boleh. Tetapi yang tidak boleh itu apa? Mengambil riba. Riba itu adalah sebagian penghasilan sebuah keuntungan di luar daripada jual beli, itu dinamakan riba. Menurut fikih muamalah, jadi jual beli termasuk muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah satu, yang pertama ada jual beli, lalu ada pinjam meminjam, lalu ada sewa menyewa, dan kerjasama dagang atau kerjasama yang lain. Dan ini semua termasuk dalam muamalah, termasuk ke dalam kegiatan interaksi antara sesama umat manusia. Jadi jual beli ini sudah termasuk ke dalam muamalah. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada jual beli yang sah dan tidak terlarang. Lalu ada jual beli yang terlarang tetapi tidak sah. Lalu ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Nah,
Jual beli yang pertama, jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama. Artinya jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu jual beli yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Contohnya, jual beli barang najis, jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan, dan jual beli sperma hewan. Itu dilarang oleh agama. Lalu yang ketiga, jual beli yang sah tetapi terlarang, yaitu jual beli sah dan tidak membatalkan akad. Dalam jual beli ini dilarang dalam agama karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain, yaitu lalu menyempitkan pasaran dan merusak ketentraman umum. Contohnya, membeli barang dengan harga mahal tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Lalu jual beli dengan cara menimbun. Jadi timbun barang sebanyak-banyaknya, yaitu pada saat barang murah, lalu menjualnya pada saat harga sudah mahal. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, lalu kita masuk ke dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun, yang masing-masing rukun itu terdapat syarat. Yang pertama ada al-aqid, yang kedua al-aqdu, dan yang ketiga ada al-maqdu alaih. Al-aqid ini yaitu penjual dan pembeli. Jadi harus ada penjual dan harus ada pembeli. Harus ada yang berakad, gitu lah maksudnya. Haruslah seorang yang merdeka. Jadi penjual dan pembeli ini harus orang yang merdeka, lalu berakal dan balik, lalu dan juga mumayyiz. Sudah bisa membedakan antara baik yang buruk. Lalu al-aqdu, jadi ada akad. Jadi ada yang melakukan akad dan juga ada akadnya. Ada transaksinya gitu. Dari penjual dan pembeli. Jadi misalnya ada akad ini saya jual atau saya terima, ya gitu. Saya terima barang ini, saya beli barang ini. Saya jadi beli. Ya, itu ya dinamakan akad. Jadi akad ini juga harus jelas. Lalu yang ketiga ada al-maqdu alaih, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Jadi al-maqdu alaih ini adalah barangnya yang ditransaksikan. Jadi barangnya yang diperjualbelikan, itu yang dinamakan al-maqdu alaih. Jadi seperti inilah yang rukun-rukun yang harus dipenuhi. Lalu syaratnya apa? Syaratnya adalah barang itu jelas. Ya, barang itu jelas. Jelas ini maksudnya apa? Jelas halalnya. Ya, jelas halalnya. Jadi yang mengatur tahu halalnya tidak ini harus si penjual sendiri. Lalu misal kalau barang najis, lalu ada barang-barang narkotika, itu semuanya tergolong termasuk barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jual beli. Akan dilanjutkan mengenai murabahah oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai murabahah. Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang telah disepakati. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah ini, penjual adalah bank. Murabahah dalam istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut, dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Pengertian saling menguntungkan di sini dapat dipahami bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua yang mengembalikan. Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhnya kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dalam pihak pertama. Saling menguntungkan ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan. Dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 746 PBI 2005
tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang disebutkan bahwa murabaah yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Di sini Bank Syariah Mandiri mengartikan bahwa murabaah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian dasar hukum mengenai murabahah. Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 26. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Landasan hadis yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2289 yang artinya diriwayatkan bahwa Sahih radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradah atau murabahah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya praktik-praktik jual beli yang dilakukan secara tempo. Begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo. Dalam arti, nasabah diberi tanggung waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai yang telah disepakati. Kemudian dasar hukum yang ketiga ada ijma. Di sini mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara murabahah karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan disepakati orang lain. Kemudian rukun dan syarat dari al-murabahah. Rukun dari akad jual beli murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada penjual, kedua pembeli, ketiga objek akad atau barang dagangan dan harganya, kemudian ada sigoh atau ijab serah atau qabul yang diterima. Dan syarat dari murabahah yang pertama ada penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kedua kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, ketiga kontrak harus bebas dari riba, keempat penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan kelima penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Demikian penjelasan mengenai murabahah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar secara bahasa berarti pilihan. Khiyar adalah pilihan bebas untuk menentukan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di dalam agama Islam, melakukan jual beli harus berdasarkan suka sama suka, sehingga khiyar diperbolehkan di dalam agama Islam. Macam-macam khiyar: 1. Khiyar majelis, 2. Khiyar aib, 3. Khiyar syarat, 4. Khiyar ruqyah, 5. Khiyar ta'yin. Dan yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis dipahami sebagai hak pilihan dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di tempat atau di lokasi kontrak, majelis akad, dan belum berpindah secara fisik. Yang kedua, khiyar aib. Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad bila mana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akad adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung. Yang ketiga, khiyar syarat.
Khiyar syarat. Adapun khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misal, dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual, "Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama seminggu, sebulan, atau seberapa lah." Ya gitu. Yang keempat, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat ru'yah barang yang akan ditransaksikan atau barang yang dijual belikan. Yang kelima, khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad, terutama pembeli, untuk menjatuhkan pilihan di antara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas, yaitu barang yang biasa atau barang menengah, dan yang paling bagus itu barang yang istimewa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengertian dari salam. Secara bahasa, salam adalah itoh dan al-taslif yang bermakna pemberian. Dari segi terminologi, menurut fuqaha, jual beli salam adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menjelaskan salam adalah atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli yang di mana modal pembayarannya dilakukan secara tunai di muka dan objek pemasaran diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Secara bahasa, menurut penduduk Hijaz, Madinah, dinamakan dengan salam, sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa, salam atau salaf bermakna menyegarkan modal dan mengemudikan barang. Jadi jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Dasar-dasar hukum salam. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil dalam Al-Quran, terutama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hadis jual beli salam diantaranya di dalam
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun dan 2 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu. Ijma. Kesepakatan ulama ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan, pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Rukun dan syarat salam, diantaranya pelaksanaan salam harus memenuhi sejumlah rukun, diantaranya akad, yaitu para pihak yang melakukan akad yang dinamakan dengan akid. Yang kedua adalah objek salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Yang ketiga sighot, berupa ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat syahnya jual beli salam, diantaranya yang pertama ra'as al-mal, harga asal diisyaratkan. Yang kedua syarat muslam fih, yaitu barang harus jelas. Di dalam etika jual beli salam, di antara etika dalam jual beli salam ialah masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus, ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang disebut. Yang kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Yang ketiga, pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu. Yang keempat, sekiranya barang yang dibawa itu terkurang. Fatwa jual beli salam, ketentuan fatwa menurut MUI nomor 5/DSN MUI tahun 2000 menetapkan 6 hal, yaitu ketentuan yang pertama ketentuan pembayaran, yang kedua ketentuan barang, yang ketiga ketentuan tentang salam paralel, yang keempat penyerahan barang. Ketentuan dan manfaat akad salam ini diperbolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang sangat-sangat besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Tentu kita sadari bahwa di era-era globalisasi, di tahun-tahun ini, di mana tahun 4.0 era teknologi, akad-akad salam ini sering kali kita pergunakan di dalam jual beli, terutama jual beli online, yaitu kita menggunakan akad-akad salam ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Nah, ini akad salam ini sering kita gunakan di dalam jual beli online. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa yang pertama jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan
yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Yang kedua, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usaha dengan cara yang halal sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Yang ketiga, penjual memiliki keluasan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Dan mungkin itu kurang lebihnya tentang penjelasan tentang jual beli salam. Apabila ada kurang lebihnya, nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi. Mungkin itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.